Shalom semuanya, selamat sore semuanya. Kita senang sekali ada di awal dari bulan September, Oktober, November, Desember. 4 bulan lagi kita selesai dengan tahun ini. Saya berdoa kita mau isi sisa waktu yang ada dengan terus mengasihi, mencintai Tuhan. Makin mentaati Tuhan, amin. Mari kasih cintai dia. Sore hari ini judul khotbahnya memang rodok ngeri sedikit saudara. Judulnya, judul apa ini? Judul khotbahnya ini agennya setan. Aduh. Kalau agen Tuhan itu enak saudara. Tapi ini judulnya agen setan. Saudara, kenapa saya dapat judul ini? Istri saya dikit protes sebenarnya. Kamu kalau khotbah jangan keras-keras. Ini rodok tidak enak loh ini. Tapi gini saudara, hari ini lebih baik hari ini. Sebelum kita terlambat. Hidup kita diubah oleh Tuhan, amin. Sebab satu kali kita semua akan menghadap Tuhan. Dan kalau kita menghadap dia, biarkan dia tidak mengatain kita. Dia tidak terus terang ngomong tentang kita. Tapi dia berkata, hambaku yang baik, engkau hamba Tuhan, engkau anak-anak Tuhan, mari masuk bersama aku dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita semua pengen dipanggil Tuhan seperti itu. Dan biarkan tidak seorang pun juga yang dipanggil kamu hambanya setan. Kita gak pengen saudara. Hari ini kita akan lihat bagaimana perjalanan orang-orang ini yang ditipu oleh setan. Sehingga hidup mereka itu hancur dan rusak. Yang ujungnya adalah kematian. Tapi kita akan lihat satu sisi yang lain bagaimana Tuhan itu akan menolong kita. Dipakai menjadi alat-alatnya Tuhan. Menjadi agen-agen pembawa lawatan, agennya Tuhan, agen pembawa perubahan. Dan pilihan di tangan kita. Dan saya berdoa hari ini setiap kita memilih menjadi agennya Tuhan. Membawa kemenangan, damai sejahtera, lawatan ke seluruh dunia. Ketika Tuhan mau pakai hamba-hambanya, anak-anaknya. Dia akan mendatangi kita, mengurapi kita, memperlengkapi kita. Amin. Tuhan akan mengutus kita. Dia ngomong sama kita. Tuhan itu fair, terbuka saudara. Tapi saudara tahukah setan kalau mau pakai kita. Dia itu diam-diam. Saya kasih perumpamaan, dia itu memilih kita jadi agen rahasia. Diam-diam dia memilih kita saudara. Dia gak akan ngomong sama kita, kamu akan kau pakai jadi alatku. Kata setan, gak akan. Secara rahasia dia pelan-pelan, tiba-tiba dia memanfaatkan hidup kita. Dan dipakai mengerjakan apa yang setan inginkan. Dan kita nggak mau. Setan pakai hidup kita. Kita hanya mau Tuhan memakai hidup kita dengan seutuhnya. Amin. Mari kita mulai belajar firman Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 12 sampai dengan 17. 1 Samuel pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Adapun anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelian, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk, segala yang ditariknya dengan garpu itu ke atas. Diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata pada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemah itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Saudara, kalau kita membaca kisah ini kisah tentang Eli dan 2 anaknya. Tuhan memberikan penjelasan tentang anak-anak Eli, dikatakan mereka adalah orang-orang dursila. Saudara, saya coba cari apa artinya orang dursila. Orang yang jahat, itu orang dursila. Ketika saya lihat dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani saudara. Bukan orang dursila. Tapi lebih mengerikan dikatakan son of Belial. Loh itu apa? Saya cari, Belial itu apa sih? Belial itu sebutan untuk nyebut roh jahat atau setan saudara. Dan dalam ayat ini sebenarnya aslinya gini. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah anak-anak setan. Aduh Tuhan, kok ngomong keras ya Tuhan? Kenapa Tuhan gak bisa ngomong yang lebih sopan? Lebih halus ngomong. Kenapa sampai Tuhan ngomong begitu keras kepada anak-anak Eli pada hari itu saudara? Sebab Tuhan itu memang Tuhan yang panjang sabar. Tuhan yang
penuh dengan kasih saudara. Kalau sampai Tuhan ngomong sangat keras, artinya orang-orang itu sudah di ambang batas kesabaran Tuhan. Sampai Tuhan ngomong dengan keras. Para orang tua pernah ngalamin, kalau punya anak kecil diomongin, jangan rewel. Kalau mulai rewel ya kan, jangan rewel pertama. Kemudian naik lagi nadanya, jangan rewel. Kemudian masih rewel, jangan rewel. Begitu sudah tinggi terus diomongin tidak bisa. Jangan rewel, dibentak. Kenapa saudara? Sebab sudah tidak tahan lagi orang tuanya. Diomongin baik-baik, tidak bisa. Saya berdoa di sini saudara, jemaat yang ada di tempat ini adalah orang yang peka. Setiap kali Tuhan ngomong dengan halus, dia nggak pengen ngomong kasar dengan kita kok saudara. Dia Tuhan yang maha baik, selalu pengen ngomong dengan cara yang lembut kepada kita. Tapi kalau yang diomongi sudah tidak bisa lagi diomongin dengan cara yang lembut, maka Tuhan kehabisan akal, terpaksa kadang-kadang dia memakai cara yang keras ngomong kepada kita. Orang-orang dursila, kamu son of Belial, anak-anak setan. Saudara, kalau sampai sudah itu ngeri saudara. Dan dia ngomong di sini ayat ini. Kenapa saudara? Karena mereka tidak mengindahkan Tuhan di ayat yang ke-12. Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak takut akan Tuhan. Itulah sampai Tuhan begitu marah, jengkel dengan anak-anak ini saudara. Apa yang mereka buat? Setiap kali Alkitab jelas kita baca ayat tadi. Orang datang ke rumah Tuhan membawa korban persembahan. Langsung anak muda 2 orang ini langsung minta kasih persembahannya. Yang bawa ngomong tunggu sebentar. Kami akan masuk masak dulu. Setelah selesai masak ambil bagianmu. Tidak. Kalau kamu tidak serahkan kami akan ambil dengan paksa. Dan mereka mengerjakan merampas korban dengan sebuah keserakahan, kerakusan. Ini imam. Ini imam. Artinya ini peringatan buat saya juga loh saudara. Karena saya ini pendeta. Saya akan sangat bisa mengalami apa yang Eli alami dan anak-anaknya. Karena saya ini pendeta. Itulah sebabnya kenapa saya ini menjaga berjuang. Jangan dipikir kalau pendeta itu enak-enakan saudara. Saya lebih berat, Pak Hengki lebih berat, Pak Edi lebih berat, Pak Aso lebih berat. Karena kami ini adalah contoh. Dan kami harus berjuang dengan sangat kuat. Supaya jangan sampai Tuhan menghardik kami dan ngomong keras kepada kami. Jangan pikir pendeta enak yang khotbah. Enggak. Justru pendeta yang khotbah, dia nomor 1 akan dihardik oleh Tuhan kalau dia salah. Dan Tuhan, aku siap. Kalau sampai salah, koreksi hidupku. Nah ini saudara, kok bisa pelayan Tuhan sampai Tuhan menghardik kamu anak setan. The son of Belial. Saking keterlaluannya. Bukan cuma urusan korban yang mereka rakus dan serakah pengen ngambil saudara. Tapi dikatakan juga mereka tidak menghormati Tuhan. Ini korban buat Tuhan tidak dihormati. Dan mereka ingin mengambil. Dan dikatakan mereka adalah orang-orang yang serakah. Tapi juga orang yang menghujat Tuhan. Di 1 Samuel 3:13. Mereka menghujat Tuhan. Dan Imam Eli tidak menegur anak-anaknya. Ayat yang ke-22, anak-anak Eli itu dengan perempuan-perempuan pelayan depan pintu rumah Tuhan. Dan tetap Eli tidak menegur mereka, membiarkan. Itu kesalahan, terus nambah, dan terus nambah. Itulah kenapa di ayat ini Tuhan ngomong dengan sangat keras dengan anak-anak Imam Eli. Saudara, jangan dipikir kalau kita sudah melayani kita aman. Oh Tuhan itu sayang mengasihi orang berdosa. Orang di luar yang berdosa dikasihi Tuhan. Yesus pernah ngomong dengan pelacur, pemungut cukai, orang berdosa. Dia perlakukan mereka dengan sangat baik. Ngomongnya halus. Bertobat Tuhan ngomong. Setelah ditobatkan Tuhan ngomong jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa supaya yang lebih buruk tidak terjadi dalam hidupmu. Tuhan ngomong untuk orang di luar. Tapi untuk anak-anak yang sudah di gereja, yang kenal Tuhan, yang kenal firman-Nya, dia ngomong keras. Tapi bagus kok saudara, kita ini perlu dilatih Tuhan. Jadi bersyukurlah. Kalau mungkin sangat sering di gereja ini terus diingatkan.
Satu kali saudara adalah orang yang paling bersyukur pada Tuhan. Sebab kau bertemu dengan dia dan berkata, aku bersyukur. Firman-Mu mengingatkan aku terus. Sehingga aku dalam trek jalan yang benar. Dan aku tidak menyimpang keluar. Daripada setiap minggu saya akan khotbah yang menyenangkan hati saudara. Saya akan ngomong bagaimana 4 langkah engkau diberkati. Bagaimana cara engkau mendapatkan uang dengan gampang. Bagaimana bisnismu sukses. Bagaimana hidup yang enak. Bagaimana hidup yang bahagia. Setiap minggu saya akan ngomong khotbah yang nyaman, yang enak. Yang membuat engkau tersenyum bahagia. Oh, 4 langkah. Untuk bisa kaya raya, berlimpah. Kalau cuma itu pengejaranmu, engkau sedang salah datang ke gereja. Sebab gereja tempat bukan mencari duit dan cari kelimpahan. Di gereja tempat kita mencari Tuhan. Dan kalau kau mencari dia, semua urusan yang lain dia akan memberikannya. Tapi target yang pertama cari dan kejar Tuhan. Dan dia berjanji, aku sangat gampang melimpahkan yang lain. Ke gereja, cari Tuhan, fokus kita cari Tuhan. Dan kehendak Tuhan, taati. Tenang saudara, urusan lain diurusi Tuhan kok saudara. Amin. Tapi kalau hati sedang nyimpang, bagus ke gereja. Di sini hamba Tuhan akan membenarkan hatimu, mengembalikan ke track yang benar. Supaya engkau mencintai, mengasihi. Semua kita ini jujur, serakah dan rakus. Semua kita. Kita kalau ada hal-hal yang menyenangkan, yang enak. Kita pengennya ini buat aku, ini buat aku, buat aku. Itulah sifat manusia, karakter kita kok saudara. Tapi kalau kita ini sudah cinta Tuhan, maka semua karakter daging, keinginan daging akan kita potong, kita singkirkan, kita buang. Anak-anak Eli dengan urusan semua daging mereka sangat suka. Yang akhirnya menimbulkan kedagingan banget. Sekalipun mereka tinggal di rumah Tuhan, di bait Tuhan, tetap kedagingan mereka tebal banget. Karena mereka pikir sudah nasib ditetapkan menjadi imam. Sudah oke. Enggak saudara, tidak ada jaminan. Orang-orang ini binasa loh saudara. Sebab mereka tidak serius sungguh-sungguh menjaga hidup mereka. Hari ini, mari hidup dalam takut akan Tuhan. Menghormati Tuhan. Dan hidup dalam tracknya Tuhan. Supaya kita semua tidak disebut sebagai son of Belial. Tidak dikatain orang-orang dursila. Tapi dikatai orang yang takut. Dan orang yang cinta kepada Tuhan. Amin. Orang yang kedua yang diomongin Tuhan keras banget. 1 Raja-Raja 21. 1 Raja-Raja 21. Ayat 8 sampai 15 saudara. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab. Memeteraikannya dengan meterai raja. Lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam. Sekota dengan Nabot. Dalam surat itu tulisnya demikian, maklumkanlah puasa. Dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya. Dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya yaitu tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka. Seperti yang tertulis dalam suratnya yang dikirim kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu. Lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat katanya. Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Ini kisah dramanya Isabel. Drama saudara. Sebab hari itu Ahab, suami Isabel itu raja Israel. Dia sangat pengen banget itu saudara. Keinginan itu bahaya saudara. Keinginan yang kau gak bisa taklukkan dalam hidupmu akan merusak, membunuh, membahayakan. Ahab punya keinginan. Dia ngelihat kebun anggurnya Nabot. Ini bagus banget. Saya gak tahu ini hasilnya kayak apa. Sampai dia pengen banget. Dan dia bilang aku pengen kebun itu. Tapi Nabot yang diminta. Minta kebunmu, aku tukar. Dia gak mau. Sebab ini warisan. Dia ngomong aku gak mungkin menukar ini dari nenek moyangku turun menurun warisan ini. Dan aku gak akan tukar dengan engkau. Tapi ini raja makso saudara. Kenapa? Keinginan. Saudara kalau engkau punya keinginan. Dan engkau tidak berhasil menaklukkannya. Engkau dalam bahaya loh saudara. Apapun keinginan apapun juga saudara. Apapun keinginanmu. Engkau harus berkuasa atas keinginan yang dari dirimu sendiri. Kalau keinginan Tuhan kerjakan. Tapi kalau dari dirimu
kuasai saudara. Dan engkau harus menang. Sebab gak bisa menguasai. Dia kecewa, dia marah, dia sedih. Istrinya Isabel tanya, Ahab kamu kenapa? Kok hari ini bete banget sih? Kok hari ini kamu uring-uringan? Kok susah hatimu? Kok kamu sedih? Dan dia cerita, aku pengen kebun itu, gak bisa. Nabot gak berikan kepadaku. Isabel ngomong, tenang suamiku. Semua bisa diatur. Saudara, hati-hati. Semua bisa diatur, betul? Semua bisa diatur. Isabel yang ngatur, saudara. Dan betul hari itu, Isabel memaklumkan puasa untuk orang-orang itu. Saudara, saya dulu mikir Isabel itu adalah penyembah Baal. Penyembah Baal. Ternyata di kisah ini kita baca, dia perempuan yang bermuka dua. Dia dengan urusan orang-orang yang nyembah Jehovah, dia bisa bermuka sangat bagus. Dia memaklumkan puasa rohani banget. Dan dia nanti ngomong, Nabot menghujat Tuhan. Bukan menghujat Baal loh. Nabot menghujat Tuhan, menghujat Allah. Dengan cara agama, dia coba mendekati orang dan dia membuat dramanya. Wajahnya yang pertama, tapi wajah Isabel yang kedua, dia penyembah Baal juga. Ini orang yang menggabungkan Baal dan Tuhan. Aku mau dua-duanya, yang mana yang menguntungkan, yang mana yang enak buat aku. Aku gabungkan. Dan Tuhan begitu marah, benci. Sampai di kitab Wahyu dia berkali-kali mengomong, Isabel, kenapa? Sebab orang ini benar-benar menyebalkan hati Tuhan. Sampai di kitab Wahyu tetap disebut namanya. Padahal ini jauh banget saudara. Dari raja-raja sampai Wahyu itu ada ratusan tahun. Lama banget jaraknya. Tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan orang ini. Kalau diingat Tuhan karena kebaikanmu, puji Tuhan saudara. Cuma dua kok di dunia ini orang diingat. Satu orang yang baik banget, dua jahat banget. Di tengah-tengah lali kabeh. Itu betul, itu. Kalau saudara itu mau terkenal, pilih satu. Baik banget, hebat banget, dikenal orang, tidak dilupakan. Atau yang kedua, sisan, jahat banget, diingat saudara. Di tengah-tengah lupa. Saya ini lumayan terkenal saudara. Diomongin orang terus, dianggap ini jelek banget, makanya saya terkenal. Tapi saya tenang, saya tidak sejat yang diomongin orang, tenang aja. Tapi saya lumayan terkenal saudara. Gara-gara digosipin di mana-mana saudara. Ya tidak apa-apa, yang penting kamu tidak mengerjakan ya sudah beres. Ya kan? Yang penting Tuhan berkenan, Tuhan cinta, selesailah. Itu tahu saudara. Dan hari itu saudara, Tuhan begitu marah dengan orang ini karena dia buat drama. Dan betul, hari itu diumumkan puasa. Semua orang-orang yang menyembah Tuhan, menyembah Allah kumpul di kota itu saudara. Dan disitulah dua orang Dursila ini, dia ngomong. Dia menghujat Allah, menghujat raja. Hukuman terberat hari itu di Israel. Kalau orang menghujat Tuhan, pasti dilempar batu. Baca hukumnya di kitab Taurat. Di Kejadian Keluaran 5 bilang ulangan. Di situ ada hukum-hukum Tuhan di kitab Taurat itu. Kalau orang menghujat Allah, nggak ada hukuman yang ringan. Pasti dilempar batu sampai mati. Isabel tahu hukumnya loh. Dia tahu loh. Dan hari itu betul. Dia ngomong ini penghujat Allah dan raja. Diseret, dilemparin batu. Mati di luar kota saudara. Drama sempurna. Tidak ada yang protes. Nabot mati. Dan Isabel berkata, ladangnya Ahab sekarang milikmu. Bagus dramanya saudara. Tapi tahukah saudara ada Tuhan yang tidak mereka perhitungkan. Yang di surga yang memandang. Firman Tuhan datang langsung hari itu. Ahab dan Isabel, kamu akan mati dengan cara yang mengerikan. Ahab nanti darahmu akan dijilat anjing. Dan yang kedua Isabel dia akan mati dan dimakan anjing. Dia ngomongin langsung. Kenapa saudara? Orang yang hatinya jahat. Yang dia pakai semua orang-orang jahat. Bersekongkol dengan dia dan drama dengan dia. Saudara hari ini hati-hati dalam hidupmu dalam engkau bergaul dengan siapa saja. Pilihlah orang yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Gabung dengan engkau. Sebab orang-orang ini akan memberikan banyak masukan nasihat yang baik. Sehingga engkau bisa bertumbuh dalam Tuhan. Tapi kalau engkau berasosiasi salah dengan orang-orang yang jahat saudara. Bukan cuma jahat, bahkan San of Belial, orang Dursila. Maka engkau juga akan kena efek dan akibatnya. Sebab kau sedang bergabung dengan orang-orang yang seperti itu saudara. Cari orang. Loh orang dunia ada loh saudara. Yang tidak jatuh ada saudara.
Memang mungkin mereka belum kenal Tuhan. Tapi mereka bukan orang dursila. Ada saudara. Bahkan ada orang-orang dunia mungkin lebih baik daripada kita saudara. Yang kata-katanya halus, lembut, itu kasihan. Saya terbeban dengan orang-orang dunia yang baik, yang belum kenal Yesus. Sayang saudara. Harusnya mereka kenal Tuhan. Sehingga semua yang baik, yang luar biasa ini jangan binasa. Amin. Makanya betapa perlu kita ini nginjil. Kalau engkau punya teman yang baik, yang luar biasa hidupnya, tapi belum kenal Tuhan. Jangan dibiarin, sudah baik kok. Jangan. Ambil kesempatan, ngomong pada mereka. Cari minta ke Tuhan. Bisa punya waktu ngomong. Sebab ini orang baik, sayang kalau masuk neraka. Sebab kebaikannya tidak bisa menolong mereka masuk surga. Gak bisa. Ngomonglah pada orang-orang baik. Kalau orang baik jangan dipikir aman. Enggak saudara. Omong, kasihan loh. Kalau sampai dia gak masuk surga. Kecuali kau ngomong, dia terima Yesus. Hidup orang itu akan diubah Tuhan. Amin. Dan dia bisa diselamatkan. Isabel ini orang yang jahat. Dan dia bersekongkol dengan son of Belial. Orang-orang dursila. Ending hidupnya hancur. Hofni Pinehas binasa. Isabel Ahab binasa. Saudara hati-hati dengan apa yang kita kerjakan, kita buat dalam hari-hari ini. Satu kali saya ini berdoa. Dan sambil berdoa saya tuh merenung kepada Tuhan. Saya kadang-kadang tanya berapa hal kepada Tuhan. Dalam perenungan saya, dalam doa saya. Satu kali saya bilang, Tuhan, kalau ada hamba-hamba Tuhan misalkan yang memfitnah hamba Tuhan lain. Yang ngomongin jelek hamba Tuhan itu gimana ya Tuhan? Kan ini ada Tuhan, satu hamba Tuhan yang difitnah. Dikatain selingkuh, dikatain dia itu berzina. Padahal saya tahu dia gak berbuat. Tapi disebar berita hoax kemana-mana. Nuduh hamba Tuhan ini. Kasihan ya Tuhan hamba ini. Hamba Tuhan ini, dia gak berbuat. Tapi ada orang hamba-hamba Tuhan lain yang ngomongin dia terus diceritakan semua. Terus gimana Tuhan? Apakah kalau mereka bertobat itu gampang ya Tuhan? Oh selesai Tuhan ampuni. Terus sadar. Ya kalau sadar, kalau enggak gimana ya Tuhan? Tuh tiba-tiba Tuhan ngomong Roh Kudus ya. Kamu pikir mereka tuh gampang masuk surga? Orang yang menyebar fitnah dan fitnah itu bohong. Tidak benar. Mereka cuma sebar fitnah semau mereka. Kamu pikir mereka akan gampang melenggak-lenggok ke surga? Aku akan cekat di depan pintu surga. Karena mereka sudah menyebar kebohongan. Dan membuat berapa ribu anak-anak Tuhan kecewa, kepahitan. Sebab mendengar cerita bohongnya. Ada berapa anak-anak Tuhan yang sudah murtad tinggalkan Tuhan. Sebab cerita bohong yang dia sebar kemana-mana. Ada berapa banyak orang yang tinggalkan pelayanan. Yang tinggalkan Tuhan sebab ceritanya. Kamu pikir aku lolosin dia masuk surga? Lu terus gimana Tuhan? Tak cegat dia. Tak minta pertanggungjawabannya. Perbuatanmu, perkataanmu. Sudah merusak banyak kerajaanku. Diminta pertanggungjawaban. Ketika Tuhan ngomong gitu saya tuh ngeri loh Tuhan. Tolong kami. Kami ini sangat gampang tanpa menyadari. Dijadikan agennya setan. Dan kita menyebar semua kebohongan. Semua cerita yang jahat. Dan kita tanpa sadar tidak tahu berapa ratus, berapa ribu orang yang sedang kau rusak dengan ucapanmu dan perkataanmu. Kalau sampai mereka binasa, saudara pikir Tuhan akan tinggal diam dan dengan ketawa berkata masuk ke surga hambaku. Ya aku cegat orang itu di depan surga. Dan aku tanya tanggung jawab kamu sebab sudah merusak. Di situ saya sadar Tuhan. Jagai hidupku dan perkataanku. Termasuk saudara. Jangan dipikir gampang loh saudara. Enak loh kita bisa berbuat semaunya saudara. Loh betul dosa diampuni saudara. Tapi konsekuensinya kadang-kadang kau disuruh nanggung Tuhan loh. Saudara mau di depan surga kau mau masuk, kau yakin masuk dicegat sama Tuhan. Kau sudah merusak banyak hal. Dan kau tertahan. Dengan conversation itu dengan Tuhan saya ini makin sadar. Saya bersyukur kok saudara. Kalau Tuhan menegur, memperingatkan saya, ngomong ini mereka, saya bersyukur. Bagus. Supaya tidak ada hari di mana dia mencegat saudara. Waktu kamu masuk ke surga. Gak ada penghalang lagi. Sebab di dunia ini engkau sedang dibereskan. Dan engkau beres dengan Tuhan. Amin. Yang berikutnya saudara. Matius 16, 21 sampai dengan 23. Matius 16. Ayat 21 sampai dengan 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua,
imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling berkata pada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sebuah reaksi yang unpredictable, yang tidak disangka oleh Petrus. Dia ngomong baik dan manis banget. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Itu bagus banget tuh Petrus ngomongnya, saudara. Sopan, bagus, dan hati Petrus sangat pengen Yesus tidak sampai disalibkan dan mati. Dia gak pengen, itu bagus. Saudara, saya berkali-kali ngomong, apa yang kau pikir baik, yang tidak benar, percuma saudara. Tidak ada gunanya. Ini baik, tapi gak benar. Dia ngomong jangan sampai terjadi Tuhan yang seperti ini. Dan tiba-tiba Yesus dengan keras. Saudara jangan pikir Yesus ngomongnya pelan-pelan. Petrus, keluar setan. Enggak loh saudara. Tolong baca ini ayat hardikan loh. Dia enggak kayak orang Solo yang halus ngomong. Oh Petrus, setan keluar kamu. Enggak bakal keluar setan saudara. Tuhan akan ngomong sangat keras. Setan keluar dari dia. Keras ngomongnya saudara. Kenapa? Cuma satu alasannya, karena kamu bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi mikir apa yang dipikirkan manusia. Ini sakarmu dewe Petrus, kau kan pengen enaknya. Kalau aku tidak mati, aku jadi Mesias, jadi raja, engkau wakilku. Enak toh? Pengejarannya itu cuma pikiran manusia, apa yang enak, yang nyaman buat manusia. Dia nggak pikir Yesus datang itu seluruh dunia menebus dosa. Mau gak mau harus mati. Itu planning sempurna. Dari lahir sampai dia mati. Udah diatur semua sampai dia bangkit. Sudah ditetapkan destiny-nya. Dan tiba-tiba ada orang dengan sangat manis perkataannya. Mencoba membelokkan semua jalan Tuhan. Supaya gak usah disalib. Kita enak-enak aja Tuhan. Jadi raja lebih enak daripada kau disalib. Dan tiba-tiba Yesus muncul. Dia tahu ini bukan Petrus. Ini setan yang mau pakai Petrus. Dihardik. Pergi setannya. Waktu dihardik setan minggat. Petrus sadar. Dedek, ya kenapa ya? Kok kayak gini? Oh, saudara, orang itu kalau sadar ketika setan pergi baru dia sadar loh kondisinya. Hari itu saudara. Petrus itu hampir loh dengan peristiwa ini saudara. Dia dihardik. Petrus hampir binasa. Sebab dia nyangkal Tuhan. Dan dia hampir binasa. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku berdoa buat kamu. Setan menampi kamu. Tahu gak saudara? Semua kita ini saudara, semua kita ditampi loh dengan setan. Tidak ada orang yang aman. Setiap kita ditampi. Apakah engkau itu sekam atau ada isinya saudara? Ketika hidup ada isinya Tuhan. Ada Tuhan, ada firman-Nya. Engkau jadi bulir yang penuh. Ditampi, tidak kosong. Ditampi kenapa? Buang sekam saudara. Ketika angin berhembus, yang ditampi, yang gak ada isinya akan terbang hilang. Tuhan ngomong, Petrus, engkau sekam hampir ditampi dan terbang. Tapi aku berdoa supaya jangan sampai engkau diterbangkan oleh setan binasa. Sebab Tuhan Yesus, Petrus bertobat setelah dia menyangkal, balik ke Tuhan. Tapi ini orang nyaris loh saudara. Sebab Tuhan pernah menghardik dia. Setan pergi dari hidup orang ini. Sejak itu hidup orang ini berubah. Tapi semua orang-orang yang dikuasai roh Belial. Spirit ini saudara. Ujungnya binasa semua saudara. Nanti ada Yerobeam. Nanti ada orang-orang di Gebea Binyamin. Itu juga sama. Dihardik Tuhan dikatain son of Belial. Anak-anak setan. Ujungnya binasa semua. Tidak ada yang tidak. Satu tok yang selamat Petrus saudara. Artinya kalau kita nggak sungguh-sungguh menjaga hidup kita serius hari-hari ini saudara. Kita ini sangat gampang ditipu oleh setan dan diselewengkan oleh setan. Dan hidup kita ini hancur. Hakim-Hakim 20, 13, 14. Hakim-Hakim pasal yang ke-20. Ayat 13 dan 14. Khotbah pagi dan siang tidak muncul ayat ini saudara. Hakim-Hakim 20, 13 dan 14. Maka sekarang
Serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang Dursila yang di Gibea itu, supaya kami menghukum mati mereka dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Tetapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya orang Israel itu. Sebaliknya Bani Benyamin dari kota-kota lain berkumpul di Gibea untuk maju berperang melawan orang Israel. Ini kisah tentang satu kali ada satu orang Lewi, ya, dia itu punya gundik yang lari dan dia cari ke rumah bapaknya, ketemulah gundiknya dan dia mau bawa pulang. Ketika dia pulang perjalanan, singkat cerita dia sampai ke daerah Benyamin, tanah Benyamin sampai di sana. Dia bermalam di tanah lapang. Orang Lewi ini dengan istrinya, dengan gundiknya. Ada orang yang lihat dia di tanah lapang dan berkata, jangan nginep di sini. Ayo ke rumahku. Jangan nginep di sini. Karena ini orang tahu ini wilayah yang bahaya. Diajaklah dua orang ini, suami istri ini nginep di rumahnya. Pada malam hari Alkitab menceritakan orang-orang Dursila dari kota itu menggedor pintu. Orang itu berkata, keluarkan orang itu, kami mau pakai dia. Saudara, ini perkataan persis banget dengan peristiwa Sodom Gomora. Ketika dua malaikat datang ke kota itu dan disembunyikan Lot. Dan seluruh laki-laki di kota itu menggedor pintunya berkata, keluarkan orang itu, kami mau pakai dia. Itu kata yang persis sama dengan kota yang dialami di Gibea Benyamin. Itulah kenapa Tuhan menyebut orang-orang Dursila datang menggedor pintu di kota Benyamin itu. Dan minta orang itu keluar. Tapi hari itu dia nggak keluar, tapi gundiknya dikeluarin saudara. Nah gundiknya inilah saudara yang akhirnya diperlakukan dengan jahat sampai mati akhirnya gundiknya. Waktu besoknya gundiknya mati setelah dilakukan dengan jahat dengan orang-orang di kota itu. Maka orang Lewi itu membawa gundiknya ini dipotong-potong saudara. Ya, Alkitab itu ngeri banget tuh saudara. Peristiwa saudara mutilasi itu sudah ribuan tahun terjadi saudara. Sudah ada idenya. Itu loh ada cerita orang jahat saudara. Dipotong-potong hari itu. Dan apa yang dibuat oleh orang ini dia kirim ke 11 suku. 11 suku kecuali Benyamin. Dia kirim ke 11 suku penggalan badan itu saudara. Dan hari itu seluruh suku tanya apa ini? Dan dia berkata perbuatan keji dikerjakan oleh orang Benyamin. Ini gundikku. Dia rusak hidupnya. Dia tiduri dan dihancurkan hidupnya dan mati. Dan sekarang silakan suku-suku buat pertimbangan. Dan terjadi 11 suku marah pada orang Benyamin. Dan dia serang Benyamin. Mereka berkata kasih ke kami semua orang Dursila yang sudah sampai membuat wanita ini mati. Berikan kepada kami. Orang Benyamin gak mau ngasih. Dilindungin orang Dursila itu. 11 suku perang. Ending cerita. Semua laki-laki Benyamin habis dibunuh saudara. Semua yang jahat itu saudara. Berujung yang Dursila mendatangkan kebinasaan, kehancuran saudara. Habis semua saudara. Orang-orang Benyamin. Gara-gara peristiwa itu saudara. Spirit Belial itu saudara. Akan mempengaruhi orang dan di akhir zaman dia akan kerja dengan sangat kuat. Roh Belial ini saudara. Bahkan membuat penyimpangan-penyimpangan yang aneh saudara. Spirit ini saudara Belial. Orang Dursila itu bertindak tidak normal. LGBT. Dan membuat hari itu Tuhan membinasakan seluruh laki-laki Benyamin. Gara-gara spirit ini saudara. Roh Belial ini kerja. Sebab hari-hari ini adalah waktu yang sudah singkat. Anak-anak Tuhan akan kerja dengan dahsyat. Di putaran yang terakhir. Memenangkan jiwa-jiwa, membuat lawatan. Tapi setan gak diam loh saudara. Dia akan kerja juga. Ada dua cara yang dia kerjakan. Yang pertama dengan uang keserakahan. Dia akan membuat orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan menjadi serakah. Saudara sadar saudara. Bahwa setan sedang kerja menebar keserakahan. Cinta uang dia sebar. Supaya anak-anak Tuhan tidak cinta Tuhan. Cinta uang saudara. Kita perlu uang. Saya juga perlu. Tapi yang tidak boleh cinta uang. Lu perlu uang itu tidak apa-apa saudara. Tapi jangan cinta uang. Dan spirit Belial menyebar itu saudara. Tapi yang kedua. Imoralitas. Semua moral yang jahat sedang disebar di dunia ini. Entah LGBT, entah orang jadi perselingkuhan, perzinahan, semua disebar. Dan dia serang semua. Tiap kali saya belajar ini saudara,
Saya ini ngeri saudara Tuhan. Bagaimana dengan umatmu? Kalau engkau tidak menjaga kami hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan. Gak dijaga Tuhan. Ini roh akan kerja dengan sangat kuat. Merusak. Saudara sadari loh. Ini masa yang urgent. Ini masa yang sangat rawan. Sangat berbahaya. Kalau gereja santai tidur. Tidak pernah mikir ini gak apa-apa. Kita buat ini aja. Engkau sedang ditipu loh saudara. Dan roh ini akan masuk dalam hidupmu. Sampai sudah rusak, sudah hancur, baru sadar. Terlambat saudara. Sebelum terjadi. Mari sama-sama kita menyadari. Ini roh sedang kerja. Dan engkau jaga hidupmu. Supaya engkau dalam kondisi yang tetap baik. Oke. Saya ini orang yang kurang bergaul kok saudara. Jadi gak ngerti banyak. Tapi kadang-kadang ada teman hamba Tuhan jadi yang datang jadi tamu di sini. Cerita. Pak Victor di luar ngeri loh Pak. Tidak mungkin Bapak nggak tahu, tapi ngeri loh di luar Pak. Hamba-hamba Tuhan jatuh dalam dosa perzinahan, dalam urusan duit. Banyak loh Pak. Saya mendengar saudara, saya tidak senang dan ketawa enggak. Saya berduka loh Tuhan. Ini pendeta hamba-hambamu loh Tuhan. Kok bisa? Dan dalam minggu-minggu ini, setiap kali Tuhan bangun tengah malam, subuh saya bangun. Saya menyebut nama mereka yang saya kenal, yang saya tahu. Saya gak kenal orangnya, cuma saya tahu. Yang sehari-hari lagi mengalami banyak imoralitas dan urusan duit. Saya doakan Tuhan, tolong hamba-hambamu ini. Aku tahu hari ini mereka dalam kondisi yang berat. Tapi aku juga tahu engkau lebih berat hatimu. Sebab ini orang yang kau cintai. Sedang dalam kondisi yang seperti ini. Hamba Tuhan yang hebat bisa dihantam sama setan. Tumbang saudara. Kalau kita tidak menjaga hidup kita, maka sangat gampang kita ini tergelincir, jatuh. Dan kalau sudah jatuh, belum tentu ada kesempatan kedua bisa balik. Saudara ngalami yang di Indonesia, perwira yang ngalami kasus hari ini, apakah bisa dia tuh balik ke posisi semula? Gak bisa. Mungkin seumur hidupnya yang tersisa cuma penderitaan, kesusahan, dan air mata, betul? Dia mau menyesal, tetap tidak bisa balik saudara. Kalau kita bisa mikir dan lihat contoh ini, kita akan menyadari kalau sampai kita salah dan hancur, belum tentu kau bisa balik lagi ke Tuhan saudara. Belum tentu. Karena itu hidup hari ini, mari jaga. Sebab roh Belial sedang kerja dengan dahsyat, merusak banyak orang. Sadari, sebelum semua yang buruk kita alami. Sadari, kita nggak mau dipengaruhi dan dipakai menjadi agennya setan. Kata dursila, kata worthless, tidak berguna. Kata dursila itu artinya worthless, gak ada gunanya. Useless, gak berguna. Saudara tahu apa tidak berguna itu seperti apa? Kalau hari ini saudara punya kulkas di rumah yang gede bagus. Tapi kulkas itu tidak bisa membeku, gak bisa mendinginkan makanan. Saya mau tanya saudara, kulkasmu yang mahal, yang bagus itu berguna gak saudara? Mending dibuang aja. Sebab kalau engkau tetap pasang akan ngabisin listrik dan tidak pernah bisa mendinginkan makananmu. Semua makanan yang kau taruh akan busuk di dalamnya. Percuma sebab kulkas freezermu gak bisa dingin. Itu barang ada tapi worthless, tidak berguna. Punya AC, pasang di rumah, 2 PK di kamar. Anginnya keluar panas, gak bisa dingin. Percuma, buang aja saudara. Sebab AC itu harus memberikan dingin. Kalau sampai tidak mengeluarkan dingin, worthless, tidak berguna. Saudara hari ini saudara dan saya ini ada. Kalau saudara tidak bisa mengerjakan tugas panggilan Tuhan dalam hidupmu, engkau worthless loh saudara, gak berguna loh. Engkau yang di sekolah, engkau yang pengusaha, engkau yang pekerja, engkau yang pendeta, dimanapun kita ditaruh oleh Tuhan. Harusnya hidup kita itu menjadi berharga dan berguna saudara. Harusnya. Kalau Belial itu artinya tidak berharga, tidak berguna. Yang ketiga kata Belial artinya without yoke, tidak pakai kuk di pundaknya. Kuk itu bicara Tuhan yang taruh beban dan dia ngontrol kita, mengatur kita. Lembu dipasang kuk supaya petani bisa ngatur jalannya membajak sawah. Kalau gak dikasih kuk itu lembu, sapi bebas mau jalan kemana aja. Dan dia gak bisa kerjakan bagiannya. Dipasang kuk supaya petani bisa mengendalikan.
Kalau orang yang dikuasai Belial, itu orang yang gak mau dipasang kuk oleh Tuhan. Bebas hidupnya, sakar PDW. Tapi Alkitab mengajar, terimalah kuk yang kupasang sebab itu enak dan baik. Artinya kita izinkan Tuhan mengendalikan, mengatur hidup kita. Kalau Tuhan mengatur hidupmu saudara, Dia akan bawa engkau di semua jalan yang baik dan bukan jalan yang tidak baik. Sebab Tuhan mengatur hidup kita. Belial artinya orang yang menolak dikenakan kuk, pengen bebas semuanya sendiri. Dan kita tidak mau dikuasai roh itu. Kita harus kayak apa saudara? Yang Tuhan ingin. Engkau dipakai bukan jadi agen setan, tapi agen-agen pembawa lawatan, agennya Tuhan. Bagaimana caranya? Matius 5, 1-12. Matius pasal yang kelima, ayat 1-12. Tapi saya gak usah bacain semua saudara. Matius 5 ayat yang pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan terus berbahagia, berbahagia sampai 9 kata bahagia. Tapi semua kata bahagia ini sebenarnya kalau kita ukur cara dunia, gak bahagia kok saudara. Harusnya kalau Tuhan mau kasih kebahagiaan, tulisnya gini, berbahagialah orang yang duitnya banyak, karena mereka akan bisa foya-foya. Berbahagialah orang yang pangkatnya tinggi, karena bisa mengatur semua dengan semaunya. Berbahagialah orang yang punya kuasa, dia bisa atur semua. Harusnya kan kayak gitu, tapi enggak saudara. Berbahagianya dunia dan berbahagia menurut versi surga, kok beda ya? Berbahagialah orang yang miskin. Lu bahagia apa saudara? Orang miskin kok bahagia? Susah miskin itu. Tapi bagi Tuhan kamu berbahagia. Sedang ada beda cara pandang yang Tuhan berikan kepada kita anak-anak Tuhan saudara. Orang disuruh suci hatinya. Loh susah loh saudara. Saudara pikir orang yang suci itu gampang. Susah loh. Lebih gampang berdosa. Menuruti hawa nafsu dunia lebih gampang daripada engkau suci. Orang suci itu mengendalikan kemauannya. Orang itu pengen emosi, pengen marah, tahan. Jadilah orang yang pembawa damai. Pengen marah, diperlakukan orang dengan tidak adil, kita lawan dia. Tapi Tuhan berkata, jangan. Cinta damai, tenang. Jaga damai sejahtera. Susah saudara. Dan Tuhan ngomong berbahagia. Apanya yang bahagia? Tapi kalau Tuhan yang ngomong, artinya kalau engkau pengen bahagia dan diberkati, kerjakanlah 9 perkara ini. Ternyata 9 perkara ini sampai ayat 12 nyambung ke ayat yang ke-13. Di ayat 13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Inilah target Tuhan. Setelah ada 9 perkara berbahagia yang mematikan kedagingan kita, ego kita. Di ayat 13 muncul kamu garam dunia. Artinya saudara jadi agennya Tuhan. Sebab target itu adalah hidup kita menjadi garam dan jadi terang. Tapi hari ini saya akan ngomong garam aja saudara. Target Tuhan hidup kita ini menjadi garam dunia. Dipakai Tuhan jadi agennya itu jadi garam. Pak aku udah sering dengar khotbah itu. Ya hari ini tak ulangi sekali lagi. Supaya makin masuk makin jelas dengan kita. Nah saudara setelah engkau melewati proses yang berbahagia ini. Dagingmu dibuang. Berbahagia ini dagingmu dibuang, disingkirkan. Tiba-tiba engkau diubah Tuhan menjadi garam dunia. Jadi agennya Tuhan. Garam itu diberikan dimanapun memberikan kebaikan. Ketika orang masak dikasih garam membuat nyaman, enak. Artinya saudara kalau jadi agennya Tuhan bukan agen setan. Di mana kau ditaruh, engkau membawa kenyamanan setiap kali engkau muncul di sana. Engkau bahkan mengubah yang tidak enak, yang tidak baik. Jadi bagus. Sebab engkau hadir membawa Tuhan dan damai sejahtera. Hadiratnya engkau agennya Tuhan. Kalau agennya setan, orang tenang-tenang kumpul, saudara datang ancur, ambiar bahasa sekarangnya. Dengan kehadiranmu saudara. Sebab engkau agen setan. Di mana kau ada membawa kerusakan, kehancuran. Tapi kalau agennya Tuhan, engkau datang membawa damai sejahtera, sukacita,
Kehadiranmu ini loh saudara, diharapkan orang dan berkata, kami senang ya dia datang jadi berkat. Hari-hari ini kami gereja bersyukur, kami hamba Tuhan, kami buat seminar pendeta, youth conference, youth hamba Tuhan itu di mana-mana. Kami akan rencana nanti bulan November akan berangkat ke Tentena, Poso. Kami akan buat seminar hamba Tuhan dan KKR Youth. Manado, Gorontalo sudah menunggu untuk dibuat. Sumatera Utara, nanti buat di Kalimantan, di beberapa tempat kami akan buat datangi. Dan tiap kali kami datang ke sana, orang-orang itu sangat bersuka cita, bersyukur. Terima kasih udah datang di tempat ini. Bersyukur kan ada yang mau datang jadi berkat. Saudara, kami gak dikasih duit. Tapi orang ngomong terima kasih buat sudah hadir di sini. Bagi kami itu menyenangkan. Tuhan, kami jadi garam di kota ini. Kehadiran kami membawa sukacita, membawa perubahan, lawatan buat daerah ini. Itu yang Tuhan mau saudara. Kita datang menjadi garam. Agennya Tuhan. Tapi untuk menjadi garam ini saudara, ada prosesnya. Kalau saudara pengen lihat pembuatan garam, saudara jalanlah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Naik mobil, jangan lewat jalur selatan. Jangan lewat Solo semua itu jangan. Lewat Pantura, jalur utara. Nanti terus dari Semarang ke Pati, nah mulai keluar Pati ada Rembang, Juwana, terus sampai ke Tuban. Saudara akan melihat ada ladang-ladang pembuatan garam saudara. Di sana. Saya lihat itu, saya belajar sesuatu. Oh iya, kita itu garam dunia. Bagaimana garam itu dibuat? Simpelnya, sederhananya yang saya amati saudara. Pertama kali ada ladang garam. Itu air di lautan yang luas tuh saudara. Dibendung, ditarik ke pinggiran. Dikasih batas kotak saudara. Ditangkap, dibungkus, dipenjara. Air laut itu saudara. Satu bagian di ladang garam itu. Gak boleh nyampur. Disendirikan. Saudara betul. Sebelum Tuhan pakai aku jadi garamnya saudara. Dia sedang memisahkan saudara dengan lautan luas. Dia tarik engkau, makanya kita sebut gereja eklesia. Itu artinya apa? Dipisahkan dari semua air laut yang seluruh dunia itu saudara. Dipisahkan jadi kotak kecil. Ditampung di sana. Supaya tidak nyampur lagi. Itu langkah pertama. Dan kemudian ada matahari yang menyinari air yang udah tertampung itu saudara. Di pinggir laut itu dipanasin. Dan menguaplah airnya. Dengan penguapan ini tertinggallah kristal garamnya. Jadilah garam. Itu cara sederhananya. Saya nggak tahu cara proses yang lainnya saudara. Tapi langkah yang sederhana. Air laut ditaruh satu tempat dulu. Dipisahkan, dipanasin sinar matahari. Ketika matahari menyinari saudara, semua airnya menguap. Saudara tahu Tuhan adalah matahari. He is our sun and our shield. Dialah matahariku dan perisaiku. Mazmur berkata saudara. Waktu kau mengizinkan matahari menyinari hidupmu. Tuhan menyinari hidup kita saudara. Disinari dengan matahari. Maka semua sifat daging yang jahat, sifatmu yang buruk, kedagingan, keinginan mata, terus disinari dengan Tuhan. Tiba-tiba semua disedot sama Tuhan, dibuang, dibersihkan. Maka semua sifat daging yang negatif, yang jelek, diambil Tuhan. Tiap kali engkau izinkan Tuhan menyinari hidupmu, engkau dekat dengan dia. Dia terus mengambil semua yang jelek. Sehingga semua yang negatif diambil. Yang tersisa kristal garam yang berguna. Air laut tidak akan dibuat untuk masakan kok saudara. Tidak pernah ada restoran bawa air laut. Oh saya pakai air laut kok. Buat capcay pakai air laut di sendok gitu. Pure. Saudara kalau ibu-ibu sampai berbuat kayak gitu saya tidak tahu tanggung jawab dengan suami loh ya. Bisa jadi korban loh saudara. Loh kenapa? Lah ini istriku naik masak gue air laut nih pak. Ambil di Marinas itu, di Pantai Marun itu. The best beach in the world ya. Pantai terbaik, Pantai Marun ya kan. Rodok soklat sih daerahnya. Istri-istri datang ke sana ambil air laut. Buat apa bu? Buat masak gue bujuku. Ben balas dendam. Nah kalau itu lain lagi ya kan. Karena dia jahat aku di mana-mana tak kasih air laut aja. Tidak usah. Tapi kalau orang yang normal, yang sehat. Pakai garam. Tidak akan ambil air laut yang walaupun rasanya sama asin saudara. Tapi tidak ya. Sebab itu belum diproses, belum dibersihkan. Tapi garam itu saudara. Diuapkan, dibendung. Menghasilkan kristal yang putih, yang bersih. Dipakai untuk garam. Dan garam itu bukan cuma untuk makanan loh saudara.
Garam untuk pupuk, garam itu menghentikan pembusukan, garam itu obat antibiotik. Begitu banyak fungsinya. Dipakai untuk semua yang baik, garam. Kenapa Tuhan berkata kamu garam dunia? Detik engkau mau dipakai Tuhan, ditarik, disendirikan oleh Tuhan. Dan dia menyinari hidupmu. Engkau menjadi garam, hidup saudara menjadi berkat. Hidup saudara menjadi agennya Tuhan dan bukan agen setan. Semua yang kita baca tadi orang-orang yang dijebak setan, yang dikendalikan setan dan kacau. Tapi kalau engkau mau disinari Tuhan, diambil Tuhan, disendirikan, engkau menjadi agennya Tuhan. Hidupmu jadi hidup yang worthy, yang layak, hidup yang baik. Dan Tuhan akan puas dengan hidup saudara. Amin. Hari ini pilihan buat kita kok saudara. Mau jadi anak-anak Belial atau apakah engkau menjadi garam dunia seperti yang target Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau pilih Tuhan, jadikan aku garam dan terang. Dia mau pakai hidup saudara menjadi alatnya. Amin. Kita bukan agen setan. Kita agennya Tuhan. Membawa perubahan dan lawatan dimanapun kita berada.